Pemirsa, kasus penganiayaan terhadap seorang nenek di Sumatera Barat mendapat perhatian DPR RI. DPR meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan itu. DPR minta kasus nenek Saudah diusut tuntas. Di Republik ini ya, seorang nenek saja mendapat kekerasan. Anggota Komisi 13 DPR RI Arisal Azaz menyebut peristiwa yang menimpa nenek Saudah merupakan musibah kemanusiaan. Nenek 68 tahun diduga menjadi korban pengeroyokan saat mempertahankan tanah ulayatnya di Pasaman, Sumatera Barat dari aktivitas penambangan ilegal. Seperti kita lihat ini, DPR mengajak sejumlah lembaga terkait seperti Kementerian HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk mengawal kasus ini. Berdasar laporan korban terdapat 4 orang terduga pelaku, tapi polisi baru menetapkan 1 saja orang tersangka. Bagaimana tanahnya tersebut jangan digarap, sehingga masyarakat tersebut ya tengah malam, ya kira-kira jam 10 atau jam 12 malam lah, terjadilah pengeroyokan, sehingga nenek tersebut mengalami tidak sadarkan diri ya terhadap penyiksaan ya kekerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kami dari anggota DPR RI ya Komisi 13 mengundang seluruh kemitraan kami, yaitu kemitraan kami dari Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga LPSK. Kami bersepakat untuk ya mengusut tuntas kasus ini. Semoga kasus ini bisa terungkap. Ya, semoga ya kasus-kasus yang lainnya bisa juga kita dapatkan kepastian hukum. Kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Ya, kalau tadi nenek Saudah jelas mendapat aksi kekerasan, informasi berikutnya ini pemirsa, ternyata kekerasan yang tidak terbukti. Polda Metro Jaya mengkonfirmasi anggota Babin Kaptipmas yang viral bersama tukang es gabus tidak melakukan kekerasan atau penganiayaan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Propam Polda Metro Jaya. Jadi ini kan yang sempat viral ya beberapa waktu yang lalu tentang es gabus. Ini ramai sekali dibahas di media sosial. Pedagang es dituduh menjual produk berbahan berbahaya. Tapi kemudian kesini-sininya ada informasi dugaan anggota Babin Kamtipmas melakukan kekerasan. Hasilnya Propam tidak menemukan adanya penganiayaan yang dilakukan anggota Babin Kamtipmas. Jadi tidak ada penganiayaan. Hal itu diperkuat oleh keterangan dari Sudrajat sendiri, penjual es gabus yang viral di media sosial. Sudrajat mengatakan tidak dianiaya oleh anggota Babin Kamtipmas. Ya, kami sampaikan untuk pemeriksaan terkait tentang anggota Polri, bahwa kami sampaikan dalam proses pemeriksaan terkait tentang seorang Babin Kamtipmas tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan penganiayaan. Ini juga didukung dari keterangan Pak Sudrajat ya, sudah berkali-kali Pak Sudrajat menyampaikan bahwa Babin Kamtipmas tidak melakukan pemukulan. Dan tetapi dilakukan pembinaan terhadap Babin Kamtipmas terhadap upaya-upaya. Makanya kemarin Polda Metro Jaya melakukan peningkatan kemampuan tentang komunikasi sosial, bagaimana bisa menyampaikan komunikasi yang baik kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, jangan sakiti hati masyarakat. Kementerian Haji dan Umrah memberikan kemudahan mobilitas bagi jemaah haji Indonesia selama di Tanah Suci. Untuk memastikan jemaah tetap nyaman beribadah, layanan bus sholawat dipastikan beroperasi penuh 24 jam. Menerapkan visi haji ramah lansia dan perempuan, Kementerian Haji terus mematangkan kesiapan armada transportasi darat di Arab Saudi. Bus sholawat akan menjadi urat nadi utama yang menghubungkan hotel jemaah di berbagai sektor menuju Masjidil Haram.
Dalam rangkaian diklat PPIH Arab Saudi, para petugas layanan transportasi dibekali kemampuan teknis dan mitigasi krisis. Mereka dipersiapkan untuk mengatur alur penumpang agar tidak terjadi penumpukan, terutama pada jam-jam pada sholat 5 waktu. Jadi ketentuan pemerintah Arab Saudi, setiap negara pengirim jemaah haji yang berada di tempat akomodasi dengan jarak 2.000 meter itu wajib diberikan layanan sholawat. Sholawat itu sholat 5 waktu. Jadi shuttle dari tempat akomodasi ke Masjidil Haram pulang pergi yang beroperasi selama 24 jam dari awal kedatangan sampai tanggal 5 Dzulhijjah. Tapi kebijakan pemerintah Indonesia setiap tahunnya memberikan seluruh layanan sholawat itu bagi seluruh jemaah dengan jarak berapapun maupun kurang dari 2.000 meter tetap diberikan. Dengan rotasi armada yang ketat dan kesiagaan petugas di lapangan, pemerintah optimis layanan transportasi tahun ini akan jauh lebih efektif dan berpihak pada kelompok rentan. Sebuah kapal penumpang tenggelam usai diterjang ombak besar di perairan Tanjung di Desa Pohorua, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Puluhan penumpang panik menyelamatkan diri dan berenang ke tepi pantai. Kapal tenggelam, penumpang ke pesisir menyelamatkan diri. Beginilah kondisi korban kapal tenggelam saat tiba di tepi pantai di Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka kelelahan usai berenang menyelamatkan diri akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam diterjang ombak besar. Dia pergi juga. Bukan. Dia pergi kasihan, dia ikut pergi menolong. Kapal penumpang KM Maligano Star tenggelam saat bertolak dari Pelabuhan Rakyat Laino menuju Pelabuhan Maligano. Ketika melintasi perairan Tanjung Desa Pohorua, tiba-tiba terjadi badai dan ombak besar menghantam kapal. 32 penumpang termasuk 5 anak-anak panik dan langsung melompat dari atas kapal. Warga setempat yang berupaya mengevakuasi penumpang kapal kesulitan akibat cuaca ekstrim. Para penumpang akhirnya selamat setelah berenang ke tepi pantai, sementara kapal beserta seluruh muatannya tenggelam ke dasar laut. Air masuk di belakang, di tempatnya speed masuk, terangkat di depan, masuk terus di belakang, sehingga tidak bisa air tidak bisa ditimba, tidak bisa dipompa airnya, akhirnya air masuk terus. Usai kejadian, para penumpang dievakuasi ke Puskesmas Maligano untuk mendapat perawatan medis. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita ke Aceh, pemirsa. Pemerintah menetapkan status transisi darurat bencana hidrometeorologis ke masa pemulihan. Sementara itu pasca bencana, kelangkaan BBM masih terjadi di sejumlah daerah, juga di Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana. Masa pemulihan ini berlangsung selama 90 hari, mulai 29 Januari hingga 29 April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya lanjutan penanganan dampak bencana yang melanda Aceh. Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat Aceh serta pemangku kepentingan lainnya untuk melanjutkan upaya pertolongan dan memperkuat koordinasi penanganan bencana. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh selama 90 hari ke depan mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 29 April 2026. Sementara itu, pasca bencana banjir dan longsor, kelangkaan bahan bakar minyak masih terjadi di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Warga harus antri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi di hampir seluruh SPBU. Bahkan, ada sejumlah oknum yang mengambil kesempatan menjual BBM eceran dengan harga tinggi. Warga pun berharap pemerintah menanggapi serius permasalahan ini, mengingat BBM merupakan kebutuhan utama untuk mobilitas sehari-hari. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dan Banda Aceh, Indra Mulia Siagian, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.